Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan tukang rongsok sehari-hari. Nah, saat ini teman-teman bisa kita saksikan bersama ya. Saya ingin membahas tentang dinamo air. Nah, di sini ada 5 biji ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebelum dinamo ini disate teman-teman, saya ingin melihatnya dulu. Maksudnya apakah dinamo ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Nah, caranya memperbaiki teman-teman itu ditukar-tukar alatnya. Misalnya yang ini spoolnya hangus, tapi yang lainnya masih bagus, sedangkan yang sana spoolnya bagus, yang lainnya sudah jelek. Bisa ditukar spool sana pindah ke sini gitu. Dari 5 begini biasanya bisa jadi 1 atau 2 lah. Kenapa harus dicek seperti itu atau harus diperbaiki? Itu karena kita mencari harga lebih ya teman-teman. Kalau bisa diperbaiki dan bisa dipakai kembali, itu kita bisa jual 1 biji begini paling murah 150.000 teman-teman. Sedangkan kalau ditimbang, yaitu kalau nggak salah ya, nanti juga kita praktekkan, kira-kira 1 dinamo begini bisa jadi berapa kilo besinya, berapa kilo tembaganya, dan ada juga kuningannya sedikit. Oke teman-teman, mari kita periksa dulu satu persatu. Kita buka kira-kira apakah dinamo ini, dinamo mesin air ini masih bisa dipakai. Kita perlu mempersiapkan kunci 8 dan kunci 10. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Yang ini mereknya lain ya teman-teman. Ini merek, saya kurang tahu ini merek apa, karena merek MS. Jadi ini nggak bisa ditukar ke sini, nggak bisa. Jadi nanti ini dilihat tersendiri bagaimana, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Yang kita fokuskan sekarang adalah yang merek Shimizu ini. Ini semuanya besi, tapi kalau yang model begini teman-teman, ini kuningan, dan di dalamnya itu nanti ada baling-baling juga kuningan. Terus biasanya pinggirnya yang begini juga kuningan teman-teman. Nah, itu perlu dipisahkan karena harganya juga beda. Oke teman-teman, mari kita mulai membongkarnya. Kalau memang sudah nggak bisa dipakai ya kita timbang, tapi harus kita pisahkan dulu. Maksudnya tembaganya berapa, besinya berapa, itu harus kita tahu. Kalau ini plastik teman-teman, tutupnya ini. Yang plastik itu biasanya nanti dalamnya seperti ini tadi, besi, nggak pakai kuningan ya, kecuali baling-balingnya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kita siapkan juga palu-palu, karena kebanyakan baut-bautnya begini sudah berkarat. Seperti ini sudah agak bundar, jadi dia biasanya perlu dipalu-palu dulu kalau sudah agak bundar. Oke teman-teman, kita palu-palu dulu. Nah teman-teman, itu sudah longgar bautnya, jadi sekarang kita tinggal membukanya dengan cara dipalu ya teman-teman, dipalu-palu. Maaf teman-teman, hatinya goyang. Saya perbaiki dulu tempat HP-nya teman-teman.
Ya, sekarang kita tinggal membukanya. Jadi yang ini kuningan teman-teman, paling-palingnya ini ya. Tapi ini enggak saya buka dulu, saya cuma mau lihat sepulnya teman-teman. Kalau memang sudah hangus ya terpaksa ya bukan terpaksa ya, sudah waktunya ditimbang lah teman-teman, karena kita hanya mencari yang masih bisa dipakai, yang kerusakannya itu bisa dipindah-pindah lah, ditukar-tukar. Ini kayaknya sudah lengket, berarti kemungkinan besar ini sudah terbakar teman-teman. Karena seharusnya dia nggak sesusah ini. Dan benar sekali teman-teman, ini sudah gosong. Jadi ini sepertinya sudah nggak bisa dipakai, jadi kita masukkan ke timbangan saja teman-teman. Seperti ini teman-teman, dia sudah gosong-gosong gini. Biasanya ini cepat panas, cepat mati, atau airnya lemah, bahkan bisa airnya nyetrum teman-teman. Jadi ini masuk ke besi tua. Jadi biasanya teman-teman, ini 4 on tembaganya, ini 4 on, sedangkan besinya biasanya kalau yang ukuran segini ini 8 kilo. Sementara kuningannya ini ya nggak tahu Pak teman-teman berapa, tapi saya belum mungkin sekitar 1 on lah. Ini gitu, baling-balingnya ini kuningan teman-teman, tapi pinggirnya ini besi karena tadi tutupnya plastik. Kalau tutupnya kuningan berarti pinggirnya ini biasanya kuningan juga. Sebenarnya banyak cara untuk mengeluarkan kuningannya ini, tapi saya pakai cara yang agak ringkas, istilahnya supaya cepat, walaupun biasanya gagal teman-teman ya. Nah begini teman-teman, dipukul saja turun. Tapi melihat dari dinamo yang sudah sangat mengeras ini, sepertinya ini agak susah, terlalu berkarat teman-teman. Nah ini dinamo kedua ya teman-teman. Kalau menurutku ini masih cuman hitam-hitam sedikit ini. Sebenarnya kayaknya masih mantap ini teman-teman, tapi nantilah dicoba apakah yang lain ada yang lebih mantap. Nah ini belum ada gosongnya yang sebelah sini teman-teman, dan yang sini hanya gosong sedikit. Jadi ini masih layak kayaknya untuk dicoba, maksudnya tapi nanti saya mau lihat perbandingannya yang lainnya, apakah masih ada yang lebih bagus dari ini. Nah ini dinamo ketiga teman-teman, dia sudah gosong, ini gosong, jadi ini sudah nggak bisa dipakai. Dibanding dengan dinamo yang ini tadi, lebih bagus yang ini. Jadi sekarang ini yang mau saya pasang ke dinamo ketiga sini teman-teman. Ini jadi nanti bisa dilihat teman-temannya apakah masih bisa dipakai. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Nah teman-teman, sudah saya pasang di dinamo ketiga. Jadi gulungan sepul yang kedua saya pasang di dinamo ketiga. Sekarang sisa kita pasangi sambungan kabel dan kita colokkan. Ini ada 3 kabel teman-teman. Yang kita pakai itu warna coklat dengan warna biru ya. Sebenarnya warna hijau itu, hijau kuning ini sebenarnya dia adalah kabel bodi. Jadi jangan dipasangi itu, kalau dipasangi nanti ngontak, jadi nyetrum.
mudah-mudahan masih nyala teman-teman, tapi sepertinya saya agak-agak yakin ini kalau dia nyala karena gulungannya masih bagus, dan sedangkan yang ini tadi gulungannya gosong dan saya sudah ganti. Yang dinamo kedua tadi dia sudah seret putarannya teman-teman. Kita colokkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya masih tetap nggak terputar teman-teman. Saya nggak tahu apakah karena dia seret atau gimana. Saya mau coba kasih longgar dulu. Biasanya dia juga seret gini teman-teman. Kalau dia seret, bagian sini yang kita putar-putar dulu. Ya benar teman-teman, dia cukup putarannya itu seret. Jadi wajar kalau dia tadi ini cepat gosong karena putarannya seret. Agar tidak berbahaya nanti kita pancing putar pakai kipasnya teman-teman. Siapa tahu dia nyetrum bodinya, jadi kalau ada kipasnya kita nggak kesetrum. Teman-teman, mari kita coba colokkan kembali. Sepertinya nggak ada sama sekali setrumnya teman-teman. Oh iya, nanti dulu teman-teman, saya mau cek dulu kabelnya apakah colokan di dalam ada yang longgar.